Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Mutakin dengan NIM 182230066. Dan saya Muhammad Revin Ramadan dengan NIM 182230070. Oke, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan tugas ujian akhir semester kami untuk mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi I 3160 untuk sistem kami yaitu pelaporan Syscamlink. Oke, yang pertama untuk microservice yang saya buat yaitu bernama Patrol Service. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi sistem manajemen terpusat untuk operasional keamanan. Nah, secara spesifik, layanan ini menangani tiga hal krusial, yaitu manajemen personel atau manajemen data petugas yang menyimpan profil lengkap satpam atau petugas keamanan, ya Syscamlink ini, lalu sistem absensi real time atau verifikasi kehadiran yang untuk mencatat waktu dan lokasi check-in dan check-out, lalu ada juga penjadwalan untuk mengatur jadwal shift dan juga lokasi patroli harian. Lalu karena target deployment-nya adalah STB yang memiliki sumber daya terbatas, layanan ini saya desain agar sangat ringan, efisien, dan dapat berjalan secara mandiri. Oke, lalu kita lanjut ke implementasi kodenya. Oke, di sini eh, pertama layanan ini dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js menerapkan pola arsitektur MVC atau model view controller. Lalu untuk database-nya saya menggunakan SQLite. Di sini kenapa SQLite? Karena SQLite ini berbasis file dan serverless, jadi tidak membebani memori seperti database konvensional MySQL atau Postgre. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel user untuk admin, lalu ada tabel untuk officer, ada patrol schedules dan juga attendance logs. Lalu untuk models, di sini ada dua untuk models user ini untuk eh, menangani user autentikasi, lalu ada officer di sini yang melakukan query SQL untuk melakukan get all, get by ID, get active, create, update, check in, check out, get attendance history, create schedule, get schedule by date, dan get officer with details. Nah, lalu untuk controllernya di sini ada dua juga. Untuk cloud controller ini berguna untuk register login dan juga get profile untuk out. Lalu untuk officer controllernya di sini ada mengatur bagaimana data petugas diambil, divalidasi dan disimpan. Di sini ada get officer by ID, create officer, update officer dan juga delete officer dan manage attendance dan yang lain-lainnya. Nah, ini merupakan endpoint-endpointnya yang ada di officer routes. Ada get, get, post, put, delete, post get, get post. Lalu untuk middleware-nya atau keamanannya, saya menggunakan JWT atau JSON Web Token. Nah, di sini jadi pada setiap request tuh membutuhkan token ya agar bisa mengakses endpoint lainnya seperti ini. Ya ini semua harus menggunakan JWT dulu. Lalu untuk deployment-nya saya menggunakan Docker. Di sini ada Docker Compose OYML-nya dan Docker file-nya. Docker-nya ini bakal di-deploy ke STB menggunakan panel, lalu bisa diakses ke server untuk 182.168.166.space. Nah, lanjutnya ke demonstrasi API-nya menggunakan Swagger UI. Nah, di sini bisa dilihat Swagger UI-nya. Kita refresh dulu. Di sini kita bisa melihat eh, health check dari API-nya. Bisa dilihat patrol service is running. Oke. Terus sebelum melakukan get post, get put, delete di bagian officer attendance dan schedule harus melakukan autentikasi dulu. Di sini login menggunakan admin 123. Bisa dilihat mendapatkan token yang ini. Lalu tokennya kita masukkan ke dalam authentication sini, authorize. Nah, setelah itu baru bisa melakukan eh ke sini, get all officer misal. Nah, di sini bisa melihat semua officer yang ada di sini. Oke, lalu ada create officer, get officer by ID, misal officer 1.
Ini untuk officernya, kayak untuk attendance ada dua juga, gate dan pos. Ini untuk melihat attendance history dari misal officer pertama, check in time, check out time, location dan notes. Lalu untuk posnya ya untuk menambahkan ada gate untuk schedules. Ini misal officer pertama. Nah, ini schedulesnya. Oke. Oke. Sekian untuk penjelasan microservice saya yaitu patrol service. Oke, saya akan menanggapi terlebih dahulu terkait apa yang telah dikerjakan oleh rekan saya. Di sini menurut saya eh, sistem yang dikerjakan oleh teman saya menunjukkan kualitas microservice yang cukup solid dan siap untuk diproduksi. Di mana di sini bisa dilihat bahwa tadi bisa kita lihat juga bahwa struktur kodenya cukup rapi dan penerapan pola arsitektur MVC-nya cukup jelas serta terdapat nilai tambah di mana teman saya memiliki kelengkapan dokumentasi yang sangat lengkap, sangat baik, mulai dari perpanduan untuk instalasi, konfigurasi Docker, serta mempermudah deployment lintas platform dan juga ketersediaan Swagger UI yang membantu developer dalam memahami serta menguji setiap endpoint tanpa perlu membedah secara manual. Dari sisi integrasi sendiri, menurut saya service ini dirancang dengan sangat matang dengan mendukung kebutuhan ekosistem secara keseluruhan. Endpoint yang ada juga ada di manajemen petugas yang terstruktur, lengkap dengan sistem keamanan yang cukup baik berbasis pada JWT tadi, serta proses pengambilan data petugas. Karena adanya JWT tadi, proses pengambilan data petugas untuk fitur dispatching di dashboard menjadi sangat mulus. Untuk pemisahan tanggung jawab sendiri juga sudah diterapkan dan sudah dapat dipastikan bahwa logika bisnis jadwal dan absensi berjalan secara terpisah, independen, tetapi tetap mudah untuk dihubungkan. Menjadikan integrasi ini ideal. Seperti itu. Cukup. Oke, sekian untuk penjelasan dari microservice patrol management. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait microservice yang saya buat, yaitu untuk layanan respon insiden. Di mana layanan ini adalah layanan untuk penanganan insiden darurat di lingkungan warga yang mana ini sangat bergantung pada kecepatan distribusi informasi pelaporan kepada pihak berwenang. Serta untuk layanan ini berfungsi sebagai kanal pelaporan utama bagi seluruh warga di lingkungan RW atau rukun warga, di mana sistem ini akan mengelola seluruh siklus hidup tiket laporan secara mandiri mulai dari inisiasi hingga tahap penyelesaian. Untuk bagian ini saya rasa saya perlu menjelaskan terkait di sini di mana untuk domain untuk subdomain respon insiden dibagi menjadi tiga sub-subdomain yaitu manajemen pelaporan, orkestrasi penugasan, serta dokumentasi resolusi dan untuk manajemen pelaporan dibagi menjadi dua sub-subdomain yaitu klasifikasi bahaya serta validasi tiket. Lalu untuk orkestrasi penugasan dibagi menjadi satu sub-subdomain yaitu algoritma dispatching serta yang terakhir untuk sub-subdomain dokumentasi resolusi di sini terbagi menurun jadi satu sub-subdomain yaitu jejak audit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknologi yang saya gunakan untuk mengembangkan si layanan ini. Saya menggunakan Node.js dengan framework Express karena arsitekturnya cocok untuk REST API yang eh, cukup cepat. Serta untuk pembagian tugas domain driven design, layanan ini berada di core domain, di mana tanggung jawab utamanya adalah menangani siklus hidup laporan insiden dari warga, mulai dari pelaporan masuk hingga status penanganannya. Oke, mungkin saya akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu adalah penjelasan kode. Oke,
Di sini eh, pertama yang akan saya jelaskan adalah untuk bagian database, di mana di sini saya menggunakan em, SQLite karena tadi sesuai dengan yang telah rekan saya bilang juga bahwa SQLite ini cukup ringan untuk digunakan, terlebih untuk deployment di STB yang memerlukan eh, apa ya, teknologi yang cukup ringan gitu. Oke, untuk database-nya sendiri di sini saya membuat tabel bernama incidents dan di sini ada beberapa atributnya yaitu ID, reporter name, location dan selanjutnya serta selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entry point serta server. Di mana di sini saya menggunakan eh, saya menginisialisasi aplikasi Express. Setelah itu menggunakan library course untuk mengakses API dari front end yang berbeda domain. Nah, di sini saya juga membuat mana? Oh, di sini saya membuat API docs untuk agar bisa diakses nantinya. Dan saya juga langsung menanamkan dokumentasi Swagger di dalam aplikasi agar nantinya teman saya atau Nazwan bisa langsung melihat dan mencoba API tanpa harus bertanya format JSON kepada saya. Oke, selanjutnya adalah untuk routing dan juga controller. Di sini saya em, untuk routing sendiri ada di incident routes, di mana saya mendefinisikan tiga endpoint utama, yaitu post untuk melapor, get untuk melihat semuanya, dan put untuk mengupdate status. Serta kita akan masuk ke bagian controller. Oke, di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama dari report incident, di mana saat logika ini berjalan, eh, penerimaan laporan akan mengambil data dari rec body. Artinya saat melapor sudah ada data officer ID misalnya dikirim dari front end yang sudah milih petugas. Lalu status petugas akan langsung assigned dan jika tidak maka statusnya akan open atau menunggu penugasan. Oke, di sini ada beberapa fungsi-fungsi lain, yaitu yang pertama ada sorry, get all incident, update incident, dan juga yang tadi adalah report incident. Oke, yang terakhir adalah untuk memudahkan penglihatan API, dokumentasi API, saya menggunakan Swagger, di mana saya mendefinisikan skema input di sini sehingga Swagger nantinya akan otomatis memiliki contoh request body yang valid, di mana ini akan sangat membantu minimalisir kesalahan format saat integrasi. Oke, mungkin saya akan lanjut ke demonstrasi API di Swagger. Di sini saya akan langsung mendemonstrasikan saja untuk Swagger-nya, dokumentasi API-nya dengan menjalankannya terlebih dahulu npm run dev. Oke, di sini telah ada di output, yaitu dokumentasi Swagger tersedia di link ini. Lalu saya akan langsung masuk saja ke link tersebut. Sebentar, saya share screen ulang. Oke, di sini telah masuk ke Swagger dan di sini kita ubah dulu servernya. Oke, eh, di sini ada tiga endpoint seperti yang saya bilang, yaitu post, get, dan put. Dimana untuk post, di sini saya hmm, membuat endpoint ini untuk membuat laporan baru. Untuk get, saya membuat endpoint ini untuk mengambil semua laporan, serta untuk put, saya membuat endpoint ini untuk mengupdate insiden dan mengassign petugas. Oke, mungkin kita langsung coba saja di sini. Yang pertama di post, langsung kita execute. Ya, di sini telah berhasil di mana ada server response dan kita langsung coba ke endpoint lain, execute. Ya, di sini juga telah berhasil di mana telah ada server response-nya. Dan yang terakhir untuk put,
Nah, di sini kita harus memasukkan ID terlebih dahulu sebelum uh, mengeksekutnya. Misal kita masukkan satu. Ya, di sini telah berhasil, di mana ada data insiden berhasil diperbarui dengan ada data yang dimasukkan, serta untuk di sini juga insiden berhasil diupdate. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait microservice yang telah saya buat. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menanggapi hasil dari microservice yang rekan saya buat. Oke, untuk tanggapannya, kualitasnya sangat sulit dan terlihat siap untuk produksi. Strukturnya tertata rapih dengan pola MVC, sehingga logikanya lebih mudah diikuti. Jadi ada model view dan controller. Lalu ada database-nya juga, SQLite-nya ringan, jadi bagus untuk STB, efisien agar tidak membuat STB-nya hang. Lalu kelengkapan dokumentasinya juga sangat membantu, mulai dari panduan instalasi hingga adanya Swagger UI, sehingga saya tidak perlu repot membedah kode satu persatu untuk memahami cara kerja API-nya. Lalu dari sisi integrasinya, layanan ini dirancang dengan sangat baik untuk berkomunikasi dengan layanan lain. Skema database-nya disiapin untuk mengantisipasi kebutuhan integrasi, terlihat dari adanya kolom status dan juga officer ID yang siap menampung data penugasan. Lalu endpoint untuk pembaruan juga spesifik, jadi buat proses penggabungan datanya antara service-service lain berjalan lebih mulus. Secara keseluruhan, ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk fitur penugasan yang responsif. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan tugas 3 saya, yaitu untuk mengintegrasikan dua microservice. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang digunakan teman saya, itu endpointnya. Daftar endpointnya ada get incident, post incident, put incident by ID, eh, get help, dan get API docs untuk melihat dokumentasi speakernya. Lalu analisis rancangannya sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu untuk integrasi layanan yang dipilih untuk diintegrasikannya pada incident response service, saya mengambil get incidents untuk mengambil data laporannya. Lalu ada put incidents by ID, ini pembaruan status dan penugasan. Dengan endpoint ini saya bisa mengirimkan data petugas dari layanan saya ke dalam sistem pelaporan rekan saya. Lalu skenario integrasinya, yang pertama itu akan melakukan data fetching. Saat halaman dashboard ini dibuka, aplikasinya akan melakukan permintaan data ke API insiden pada port 321 atau pada URL http://3070.tshtpdn.space. Lalu akan dilakukan client side filtering karena masih melakukan, karena datanya itu masih raw, maka akan di filter dan hanya melihat daftar laporan yang selanjutnya open. Lalu korelasi data petugasnya, mengambil data petugas dari API saya sendiri, yaitu patrol service dengan get officer pada port 3020 atau URL http://23066.tshtpdn.space. Lalu yang akan melakukan penugasan ketika ada laporan masuk yang dalam format open, maka akan bisa ditekan dan ditugaskan oleh admin. Oke, selanjutnya ada perencanaan layanan barunya. Ini deskripsi layanan barunya, yaitu Syscam-Link. Ini adalah sebuah ekosistem keamanan lingkungan terpadu yang transformasi cara pengurus warga mengelola keamanan wilayah. Inti dari layanan ini yang saya buat itu adalah Syscam-Link Command Center, yaitu dashboard operasional yang memungkinkan admin untuk memantau keamanan secara holistik. Nah, ini dari sisi back office-nya atau sisi adminnya. Untuk arsitektur layanannya menggunakan pola microservice aggregation di sisi klien. Yang pertama itu front end-nya bentuknya sebagai antar muka tunggal bagi pengguna. Jadi database-nya tidak ada sendiri, jadi benar-benar front end, database-nya diambil dari back end-nya. Lalu yang pertama service A-nya patrol management. Ini
milik saya sendiri untuk mengambil data petugas, dan service B-nya incident response yang mengambil laporan warga. Lalu untuk arsitektur layanannya, maaf, alur penggunaannya, admin akan mengakses portal web dengan melakukan login untuk mengambil data-datanya, yaitu menggunakan JWT dengan admin 123. Lalu admin akan melihat tampilan laporan masuk dan juga ketersediaan personel yang ada atau petugas yang ada. Lalu admin akan memilih open, memilih petugas, dan menekan tugaskan. Konfirmasi. Ya, untuk implementasinya text-nya saya menggunakan front end-nya menggunakan React.js. Untuk build-nya pakai Vite, stylingnya pakai TLM CSS, dan API client-nya Axios. Dan deployment-nya sudah di-deploy di Vercel pada link berikut. Oke, kita langsung coba lihat source code-nya dulu. Oke, pada source code ini Oke, bentar. Oke, di sini terdapat file api.js yang akan mengambil patrol dan insiden dengan API-nya. Lalu ada out-nya. Ini out untuk login dan ngambil token. Ini mengambil officer uti dari API saya. Ini officer insiden dari API teman saya. Lalu pada ini login untuk out-nya. Lalu dashboard. Nah, di dashboard ini akan menampilkan semua hal yang penting yang bisa dilihat pada link berikut saja. Kita coba buka ini dengan password admin 123. Masuk. Nah, di sini bisa melihat di sebelah kiri ada petugas aktifnya ada berapa, ada microservice-nya aktif atau tidak. Di atas ada petugas aktif 5, total petugas 10, laporan baru 0, total laporan 13. Nah, di sini ada beberapa hasil laporan yang masuk yang udah ada yang ditangani oleh Pak Budi, dan juga ada yang ditangani oleh orang lain. Oke, di sini ada laporan masuknya. Oke, di sini sudah terlihat kedua API berjalan dengan baik dalam integrasi ini. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.